Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherry Septia Asmafiza, NIM 22080020. Di sini saya akan menjelaskan praktikum mengenai mengukur tanah dengan metode polar. Tujuan praktikum kali ini yaitu mahasiswa terampil dalam mengukur luas suatu daerah secara sederhana. Tujuan yang kedua yaitu mahasiswa terampil dalam mendapatkan panjang, arah, dan sudut posisi dari suatu garis yang terdapat di permukaan bumi yang merupakan batas dari suatu area tertentu. Tujuan yang ketiga yaitu mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei pemetaan. Ilmu ukur tanah didefinisikan sebagai ilmu yang mengajarkan teknik-teknik pengukuran di permukaan bumi dan bawah tanah dengan area yang terbatas untuk keperluan pemetaan dan penentuan posisi relatif suatu daerah. Pengukuran dilakukan untuk memperoleh data sudut dan jarak di lapangan yang akan dihasilkan suatu data posisi berupa data koordinat titik-titik. Pengukuran dapat juga digunakan untuk menentukan unsur-unsur jarak dan sudut titik-titik yang ada di suatu daerah dalam jumlah yang cukup sehingga daerah tersebut dapat digambarkan dengan skala tertentu. Metode pengukuran polar berpakat untuk menentukan suatu titik koordinat yang dikaitkan pada suatu titik yang sudah diketahui koordinatnya. Posisi titik-titik dan orientasi garis tergantung pada pengukuran sudut dan arah, dan ditentukan arah dan sudut yang sesuai. Pengukuran sifat datar polar sangat cocok untuk mendapatkan perbedaan ketinggian daerah yang luas dan beda tinggi. Untuk menghitung koordinat dibutuhkan beberapa rumus, seperti harus ditentukan letak titik P dari titik A yang telah diketahui koordinatnya, maka perlu diketahui jarak titik A ke titik P terlebih dahulu. Rumus yang dapat digunakan dalam mencari titik X yaitu XP ditambah D sin alpha P. Untuk mencari rumus Y sama dengan YP ditambah D cos alpha P. Untuk mencari rumus Z sama dengan ZP ditambah delta H. Delta H sama dengan tinggi alat dikurang batas tengah. Untuk mencari D atau jarak yaitu dapat menggunakan rumus batas atas dikurang batas bawah dikali 100. Dan dalam mencari luas areal yang telah diukur dapat menggunakan rumus sigma kiri dikurang sigma kanan per 2. Alat yang dapat digunakan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama penukur, pita ukur, kompas, rompi, helm, water pass, dan tripod. Keselamatan kerja yaitu yang pertama yaitu mahasiswa diwajibkan menggunakan sepatu, hindari kehilangan alat, pastikan jumlah alat yang dipinjam, pakai helm untuk keselamatan kepala, dan gunakan rompi sebagai identitas di lapangan. Langkah kerja yang pertama yaitu persiapkan alat yang akan dipinjam, buat ban alat dan ditandatangani diketahui oleh dosen yang mengajar, pergi ke lokasi praktek. Langkah yang dilakukan dalam menempatkan titik-titik di lapangan yaitu yang pertama, tancapkan patok pada titik batas areal yang akan dibidik. Dirikan pesawat di tengah-tengah areal yang akan dibidik. Lakukan penyetelan alat sampai didapatkan kedatarannya. Dirikan bak ukur di atas titik P setegak mungkin. Selanjutnya arahkan teropong pesawat ke titik batas atas, batas tengah, dan batas bawah dan sudut horizontalnya. Pindahkan bak ukur ke titik P2. Arahkan teropong pesawat ke titik P1, baca batas atas, batas tengah, dan batas bawahnya dan sudut horizontalnya. Langkah selanjutnya dengan cara yang sama lakukan pada titik-titik selanjutnya. Selanjutnya ukurlah tinggi pesawat dengan menggunakan meteran atau pita ukur. Lakukan perhitungan jarak, beda tinggi, dan ketinggian masing-masing titik. Dan langkah terakhir yaitu gambar hasil pengukuran. Setelah dilakukan pengukuran sehingga diperolehlah data pada titik P1, diperoleh batas atas sejauh 1,512 meter, batas bawahnya sejauh 1,439 meter, batas tengah sejauh 1,478 meter, dan sudut horizontalnya diperoleh 32 derajat. Selanjutnya pada titik P2 diperoleh batas atas sejauh 1,569, batas bawah sejauh 1,484, batas tengah sejauh 1,526 meter, dan sudut horizontalnya sejauh 111,5 derajat.
Selanjutnya pada data P3 diperolehlah batas atas sejauh 1,579 meter, batas bawah sejauh 1,498 meter, batas tengah sejauh 1,538 meter, dan sudut horizontalnya sejauh 170 derajat. Selanjutnya pada data P4, batas atas diperoleh sejauh 1,565 meter, batas bawah sejauh 1,485 meter, batas tengah sejauh 1,522 meter, dan sudut horizontalnya diperoleh sejauh 242 derajat. Dan titik terakhir yaitu pada titik P5, diperolehlah batas atasnya sejauh 1,520 meter, batas bawah sejauh 1,40 meter, batas tengah sejauh 1,460 meter, dan sudut horizontalnya diperoleh sejauh 302 derajat. Analisis dan pengolahan data. Dalam mencari jarak P1 atau D dapat menggunakan rumus batas atas dikurang batas bawah dikali 100, yaitu 1,12 meter dikurang 1,439 meter dikali 100, sehingga diperolehlah jarak P1 dari titik dari alat sejauh 7,3 meter. Selanjutnya dalam mencari jarak P2 atau DP2, yaitu batas atas dikurang batas bawah dikali 100, yaitu sehingga diperolehlah jaraknya sejauh 8,5 meter. Jarak dan beda tinggi pada P3. Jaraknya yaitu batas atas dikurang batas bawah dikali 100, sehingga diperolehlah jarak sejauh 8,1 meter. Jarak pada P4 atau DP4 diperolehlah sejauh 8 meter, dan jarak pada P5 setelah menggunakan rumus batas atas dikurang batas bawah dikali 100 diperolehlah jarak sejauh 12 meter. Untuk mencari beda tinggi suatu titik dapat menggunakan rumus tinggi alat dikurang batas tengah, yaitu tinggi alatnya yaitu setinggi 1,45 meter dikurang batas tengahnya yaitu 1,478 meter, sehingga diperolehlah beda tingginya yaitu sejauh 0,028 meter. Dan pada titik selanjutnya pada titik P2, yaitu tinggi alat dikurang batas tengahnya yaitu sejauh 1,45 meter dikurang 1,526 meter diperolehlah jarak 0,076 meter. Dan pada titik P3 beda tingginya dapat dicari dengan menggunakan rumus tinggi alat dikurang batas tengah yaitu 1,45 meter dikurang 1,538 meter, sehingga diperolehlah jarak sejauh 0,088 meter. Dan selanjutnya pada titik P4 dapat menggunakan rumus tinggi alat dikurang batas tengah yaitu sejauh 1,45 meter dikurang 1,525 meter, yaitu didapatlah beda tingginya sejauh 0,075 meter. Dan pada jarak selanjutnya dan jarak terakhir pada P5 dapat menggunakan rumus tinggi alat dikurang batas tengah yaitu 1,45 meter dikurang 1,460 meter diperolehlah hasil 0,01 meter. Selanjutnya dalam mencari titik koordinat dapat menggunakan dua angka belakang NIM, yaitu pada jarak P1 untuk menentukan X1 dapat menggunakan rumus X P1 ditambah D sin alfa P1, sehingga diperolehlah jarak sejauh 123,868 meter. Sedangkan untuk mencari Y dapat menggunakan rumus Y P1 ditambah D cos alfa kali P1 yaitu 120 ditambah 7,3 cos alfa kali 32 derajat, sehingga diperoleh hasil 126,190 meter. Dan untuk mencari Z1 Z P1 ditambah delta H yaitu 120 ditambah 0,028, sehingga diperolehlah hasil 120 dikurang 0,28 meter. Selanjutnya dalam mencari titik P2 yaitu koordinat P2 yaitu untuk mencari X-nya yaitu X P2 ditambah sin alfa P2, sehingga diperolehlah hasil 1,207,9085 meter. Selanjutnya dalam mencari Y yaitu Y P2 ditambah D cos alfa kali P2 yaitu diperoleh hasil 116,884 meter. Dan untuk mencari jarak Z2 2P2 ditambah delta H yaitu 120 ditambah 0,076 diperoleh hasil 120,070. Selanjutnya dalam mencari koordinat titik P3 yaitu untuk mencari rumus X yaitu X P3
ditambah D sin P3 yaitu 120 ditambah 8,1 meter sin alfa 170 diperolehlah hasil sejauh 121,406 meter. Untuk mencari titik Y nya itu Y P3 ditambah D cos alfa P3 diperolehlah hasil 112,023 meter. Dan untuk mencari titik Z3 yaitu Z P3 ditambah delta H yaitu 120 ditambah 0,088 diperolehlah hasil sejauh 120,088 meter. Untuk mencari koordinat titik P yaitu titik P4 yaitu untuk mencari X nya itu X P4 ditambah D sin alfa P4 diperolehlah hasil sejauh 112,93 meter. Untuk mencari Y P4 yaitu Y P4 ditambah D cos alfa P4 diperolehlah hasil sejauh 116,244 meter. Dan untuk mencari Z yaitu Z P4 ditambah delta H diperolehlah hasil sejauh 120,075 meter. Dan untuk titik terakhir yaitu untuk mencari titik koordinat P5 yaitu X P5 ditambah D sin alfa P5 diperolehlah hasil sejauh 109,823 meter. Untuk mencari jarak titik Y5 yaitu Y P5 ditambah D cos alfa P5 diperolehlah hasil sejauh 126,3559 meter. Dan titik terakhir untuk mencari titik Z yaitu Z P5 ditambah delta H diperolehlah hasil sejauh 120,01 meter. Selanjutnya adalah mencari luas suatu daerah yang telah dilakukan pengukurannya dapat menggunakan rumus sigma kanan dikurang sigma kiri dibagi 2 yaitu X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali Y3 ditambah X3 dikali Y4 ditambah X4 dikali Y5 ditambah Y5 dikali X1 dan dikurang dengan Y1 dikurang X2 ditambah Y2 dikali X3 ditambah Y3 dikali X4 ditambah Y4 dikali X5 dan Y5 dikali X1 sehingga diperolehlah hasil luasnya yaitu 4.873,965 meter. Skala yang digunakan yaitu 1:100. Pada jarak P1 diperolehlah hasil 7,3 meter dikali 100 dibagi 100 diperolehlah hasil jarak pada peta sejauh 7,3 cm. Dan mencari jarak P2 yaitu 8,5 meter dikali 100 per 100 diperolehlah hasil 8,5 cm. Jarak P3 yaitu 8,1 dikali 100 per 100 diperolehlah hasil 8,1 cm. Jarak P4 yaitu sejauh 8 meter dikali 100 per 100 dapatlah hasil jarak pada peta sejauh 8 meter. Jarak titik P5 yaitu 12 dikali 100 per 100 diperolehlah hasil 12 cm. Hasil pembahasan setelah dilakukan pengukuran diperolehlah dua tabel. Tabel yang pertama untuk mendapatkan titik-titik data yang telah diukur pada data praktikum. Tabel kedua untuk menempatkan jarak yang telah dikali dengan skalanya, yaitu pada P1 jarak D sejauh 7,3 meter menjadi 7,3 cm dan beda tingginya 0,08 meter. Jarak P2 atau DP2 yaitu sejauh 8,5 meter menjadi 8,5 cm dan beda tingginya sejauh 0,076 meter. Jarak P3 yaitu sejauh 8,1 meter menjadi 8,1 cm dan beda tingginya sejauh 0,088 meter. Jarak titik P4 yaitu sejauh 8 meter menjadi 8 cm dan beda tingginya itu sejauh 0,075 meter. Dan jarak titik P5 yaitu sejauh 12 meter menjadi 12 cm dan jarak dan beda tingginya sejauh 0,01 meter. Selanjutnya luas areal yang telah dilakukan pengukuran diperolehlah hasil yaitu 4.873,965 meter kuadrat.